Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman mahasiswa semuanya. Selamat siang. Saya Muhammad Abdul Fakih akan menyampaikan amanah materi tentang guru bahagia siswa berdaya. Yeay. Ini kan semuanya mahasiswa PGSD ya. Saya mau nanya dulu deh. Ketika kalian milih jurusan ini, ekspektasi apa sih yang kalian dapetin ketika kalian masuk jurusan ini? Oh, masuk PGSD karena ada apa gitu? Ada yang punya ekspektasi nggak kira-kira? Apa kira-kira? Kuliahnya susah, Pak. Kuliahnya susah. Ada lagi nggak? Ya. Ekspektasi saya dari hitung-hitungan, Pak. Iya, betul itu ya. Nah, saya sendiri ketika masuk PGSD ini punya ekspektasi. Oh, kalau saya masuk PGSD nanti jadi guru nih. Jadi guru enak nih kerjanya. Datang, ngajar, hahaha, pulang. Tapi ternyata ketika kita masuk PGSD nggak sesimpel itu ya. Ternyata tuh ketika kita mau ngajar tuh ada banyak banget hal yang harus dilakuin. Apa aja yang pertama? Coba kira-kira ada yang tahu nggak? Bikin modul, Pak. Iya, bikin modul. Modul itu isinya ada banyak lagi, ada buntut-buntutnya dari bahan ngajar, media sampai evaluasi. Dan itu pun kalau misalnya kita mau nurutin sesuai dengan pemerintah, itu setiap jam pelajaran itu harus ada modulnya. Nah, sementara yang kita tahu kalau bikin modul tuh lama apa bentar sih? Duluan. Nah, akhirnya guru-guru tuh jadi nggak bisa fokus buat ngajar, tapi dia jadi stres. Nah, karena stres ini juga akan mempengaruhi kepada kebahagiaan guru. Nah, pasti kan kita harus bahagia gitu kan sebagai guru. Nah, sekarang saya akan menjelaskannya. Nah, yang pertama, banyak guru SD yang mengalami kelelahan mental dan emosional. Selain itu, tekanan administrasi dan tanggung jawab kelas juga membuat guru itu makin mudah stres dan depresi. Nah, sekarang bayangin kita udah capek ngajar, bikin modul juga, belum lagi administrasi. Administrasinya kayak apa aja sih? Rekap nilai, nulis raport, kayak gitu-gitu. Belum lagi kalau tiba-tiba kepala sekolah ngajak rapat, aduh itu mah udah pusing banget. Nah, sudah seperti itu ada juga tekanan administrasi. Akhirnya guru datang ke kelas mengajar cuma seadanya, ngajar kasih materi, murid dikasih soal udah ditinggalin. Akhirnya kan pada akhirnya kayak gitu yang paling terasa dampaknya adalah siswa. Pada akhirnya tujuan pembelajaran di akhir nanti tidak bisa tercapai. Oleh karena itu banyak sekolah-sekolah dasar yang pada akhirnya siswa-siswanya tertinggal dalam pembelajaran. Nah, ternyata kebahagiaan guru itu mempengaruhi suasana belajar. Kenapa? Nah, menurut data terbaru dari studi OECD itu sekitar 52% guru di berbagai negara itu melaporkan bahwa pekerjaan administratif umum ini merupakan sumber stres terbesar dalam pekerjaan mereka dibandingkan dengan tugas lain. Nah, seperti itu. Karena ketika guru ini mulai tertekan, mulai stres, maka kembali lagi seperti tadi bahwa kebahagiaan guru itu mempengaruhi ke suasana belajar. Nah, sekarang kalau misalnya gurunya stres, bad mood, berantem sama keluarganya atau pasangannya di sekolah, anak-anaknya luar biasa, belum lagi tiba-tiba nanti siang kepala sekolah ngajakin rapat, akhirnya guru datang ke kelas udah bete duluan, udah duduk anak-anak kerjain soal halaman 7 ya sampai 29. Ada anak yang nanya, Bu, Pak, saya nggak ngerti gimana. Kamu bacanya dia gitu. Kalau nggak, kamu tanya tuh pasti seri gitu. Seri yang paling pintar gitu. Akhirnya karena stres ini, akhirnya pembelajaran itu tidak bisa terlaksana dengan baik. Nah, sekarang kenapa harus bahagia? Pertama, guru bahagia itu menjadi dia lebih sabar dan kreatif. Kita juga kan kalau misalnya ngerjain tugas tuh kira-kira pas ada mood apalagi nggak ada mood. Pas ada mood. Pasti ketika ada mood itu, apalagi kalau bahagia, semua tugas itu gampang. Ternyata tugas itu cuma jadi selesai 30 menit beres. Nah, itulah makanya pentingnya guru yang bahagia itu dia menjadi lebih sabar dalam mengajar murid-muridnya serta lebih kreatif dalam cara menyampaikan materi.
berikutnya ada hubungan antara guru dan siswa menjadi lebih positif. Nah, guru yang bahagia dia juga jadi bisa belajar dan mengetahui sifat muridnya sendiri, sehingga hubungan guru dan siswa menjadi lebih positif. Lalu berikutnya pembelajaran menjadi lebih bermakna. Nah, sekarang bagaimana caranya kita strategi menjadi guru bahagia? Yang pertama adalah mengelola stres dengan sederhana. Nah, bagaimana sih mengelola stres dengan sederhana itu? Bisa kalian, saya mau tanya, kira-kira kalau kalian stres itu apa yang kalian lakukan? Minum kopi. Tidur, makan, minum kopi, seperti itu. Iya bisa. Itu adalah salah satu cara bagaimana kita harus bisa mengelola stres dengan baik. Karena stres itu kan dari diri kita sendiri, jadi kita itu harus bisa mengatasi stres itu. Nah, selanjutnya menjaga keseimbangan kerja dan istirahat. Nah, di sini tuh mungkin kan kadang kalau misalnya teman itu ada banyak, mau kita ngebiarin atau membagi waktu istirahat pun pada akhirnya kita istirahat nggak tenang karena kerjaan itu masih banyak. Di sini kita bisa mencoba untuk komunikasi atau kerjasama dengan guru lain, atau seperti misalnya meminta bantuan, lalu bekerja secara tim. Nah, itu pasti nanti pekerjaannya jadi lebih mudah. Berikutnya ada membangun hubungan dengan anak sejawat. Tadi ya misalnya membangun hubungan dengan sesama guru. Kan sekarang tuh di Instagram tuh banyak komunitas-komunitas guru ya. Misalnya ada guru yang saling bertukar media pembelajaran, guru yang saling bertukar modul pembelajaran. Jadi hal-hal administratif seperti modul yang memakan waktu lama itu bisa dipangkas waktunya sesuai dengan kebutuhan guru tersebut. Nah, sekarang ada refleksi untuk kita semua. Kalau guru yang bahagia itu bukan guru yang tanpa masalah, tetapi guru yang mampu berdamai dengan tantangan dan tetap hadir sepenuh hati bagi siswanya. Sama seperti pepatah, ada yang tahu ini siapa? Bapak Pendidikan Indonesia. Iya, Bapak Sudrajat Dewantara yang mempunyai quotes seperti ini yang artinya guru itu di depan memberi teladan, di tengah membangun kemauan dan semangat, dan di belakang memberi dorongan dan motivasi. Artinya guru yang merdeka secara batin, tidak tertekan dan mencintai pekerjaannya akan lebih mampu membangun semangat belajar siswa. Seperti itu saja. Apa ada yang bertanya? Apakah ada yang ingin bertanya? Saya Pak. Silakan Fauzia. Saya Fauzia. Saya mau bertanya, ada mungkin Bapak mempunyai pesan yang ingin disampaikan kepada guru-guru muda agar tetap mencintai profesinya sebagai guru. Baik, terima kasih Kak Fauzia atas pertanyaannya. Pesan saya untuk saya sendiri dan untuk kalian semua di masa depan nanti, cintailah pekerjaan kalian karena ini juga adalah jalan yang kita pilih. Nah, jangan selalu ingat bahwa setiap kemajuan, setiap dorongan dan semangat yang kalian berikan kepada siswa sehingga siswa itu bisa lebih maju dan hebat, itu tuh tidak ada, itu tuh ada usaha kalian di dalamnya, sehingga orang hebat pun pasti ada karena seorang guru. Jadi negara yang hebat adalah negara yang mensejahterakan gurunya. Setuju? Setuju.